Ya, kembali lagi di channel pembuatan robot binari, masih di tutorial dasar pembuatan robot binari. Sebelumnya ada menu logic sama menu math yang udah kita bahas. Nah, teman-teman lihat di sebelah kiri ini, selanjutnya kita akan bahas gimana cara pemakaian di menu teks. Oke, kita langsung buka menu teks. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Kita mulai dari yang paling pertama, paling dasar. Menu letter atau line text. Nah, di sini teman-teman bisa isikan misalnya isi atau target sudah achieve. Nah, fungsi teks ini, fungsi teks. Fungsi teks bisa ditempel di angka sini nggak? Nggak bisa ya teman-teman. Nah, dia nggak muncul garis kuningnya, lengkungan kuning ya, berarti nggak bisa. Karena stack itu kan butuh number atau angka integer. Angka. Mau bisa integer, bisa fraction, bisa koma-koma maksudnya. Nah, ini teks. Oke. Selanjutnya create text width. Ada kalanya di mana teman-teman mau buat satu kalimat teks dengan misalnya ada variabelnya. Target sudah tercapai. Nah, di sini isian berikutnya teman-teman isi dengan variabel target profit misalnya. Ini saya buat variabel misalnya ya. Create variable target. Target ini misalnya teman-teman udah isi 5 misalnya ya. 5 itu pengen ditampilkan. Create text with target sudah achieve. Sudah achieve titik 2 sekian 5. Itu di sini. Kita coba ya. Kita pakai bantuan ini dulu nih. Notify. Biar teman-teman bisa lihat. Purchase-nya kita hilangin dulu. Kita delete. Nah, notify ini gunanya buat kasih notifikasi di sebelah kiri bawah ini ya nanti ya. Nah, teman-teman lihat. Ini teks ini saya tempelin di sini. Notify dengan warna green, dengan suara silent, nggak pakai suara. Apa yang ditampilkan? Target sudah achieve sekian. Oke, kita coba dulu ya. Run. Nah, teman-teman lihat sini. Target sudah achieve titik 2 undefined. Oke, target sudah achieve titik 2 undefined. Ini yang kita setting di sini kan. Target sudah achieve titik 2 undefined. Nah, kenapa masih undefined? Karena targetnya kita belum definisikan di atas-atasnya di sebelumnya. Target itu mau diisi 0K, 1K, minus 1K, nggak ada. Belum didefinisikan. Oke, misalnya nih. Kita set dulu deh. Di sini targetnya kita mau pakai fungsi math ini ya. Kita mau pakai 5. Kita stop robotnya, kita run lagi. Teman-teman lihat di kiri bawah ini. Nah, target sudah achieve titik 25. Nah, gitu ya teman-teman. Target sudah achieve. Target ini kan sudah didefinisikan di atasnya 5. Jadi tulisannya target sudah achieve 5. Oke, kita stop. Lanjut di menu teks ada to item append text. Ini fungsinya buat menambahkan teks di teks yang sudah ada atau di variabel yang sudah ada. Append some text to variable item. Jadi misalnya variabel pesan, kita ada variabel pesan. Kita mau nambahin pesan hampir sama kayak create text with ini sih. Ini kan yang ini ditambah yang ini. Tuh. Nah, ini hampir sama kayak gitu. To suatu variabel text
ditambahkan teks lagi di sebelah kanannya gitu. Nah, ini fungsinya length of, membaca berapa panjang jumlah karakter dari suatu kalimat atau suatu variabel yang ada di sini. Misalnya kita coba ketikin testing. Kita ini copot, kita pasang length of ini. Kita mau tahu jumlah karakter testing itu berapa sih, kita run. Nah, ini ada warning, biarin aja karena di luar blok ini masih di luar. Nah, ini ada 7 ya teman-teman. Lihat. Testing jumlahnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya benar, ada 7 karakter ya teman-teman testing. Itu length of. Oke, stop. Selanjutnya ada logika pengecekan apakah suatu kalimat atau suatu teks itu kosong, is empty. Dia akan return true kalau teksnya itu empty, kosong. Kalau ada isinya, dia return false. Oke, lanjut. Nah, ini. In text di suatu variabel, cari first atau last occurrence of text. Jadi misalnya ada variabel namanya pesan. Isinya terima kasih misalnya ya. Variabelnya namanya pesan, isinya terima kasih. Kita mau cari huruf R pertama misalnya. Huruf R pertama di variabel pesan itu kan, terima kasih, TERI. Nah, R pertama kan di huruf ketiga ya teman-teman. Nah, kita coba ganti misalnya in text ini diganti dengan pesan, find, cari yang pertama huruf R. Kalau gini bacanya, cari huruf R yang pertama di variabel text gitu. Atau saya mau cari kata kasih yang pertama di variabel text. Atau misalnya huruf S deh. Ini diganti last. Cari huruf S yang terakhir di variabel text. Dia di posisi karakter keberapa gitu. Kalau nggak ditemukan, dia akan return 0, menghasilkan angka 0. Jika ada huruf S yang terakhir ya teman-teman, karena ini kita pilih last, dia akan menghasilkan angka posisi keberapa, karakter keberapa gitu. Oke, selanjutnya teks. Ini. Nah, kalau yang tadi kan cari posisi dari kata atau huruf apa gitu ya. Nah, selanjutnya in text di variable text ini get huruf kesekian. Misalnya saya isi di sini ya, saya perlu bantuan. Get ini misalnya saya isi 5. Bacanya gini. Di dalam variable text dapatkan huruf kelima. Jadi kalau misalnya pesannya terima kasih, huruf kelima kan TERIM. Makanya ini akan menghasilkan huruf M. Dapatkan huruf kelima di variable text. Oke, nah itu letter. Selanjutnya ada letter from N. Letter from N berarti huruf kelima dari akhir. Jadi dihitungnya dari akhir. Huruf kelima dari akhir itu terima kasih misalnya. Huruf kelima terakhir itu kan KASHIS, huruf K. Nah, jadi huruf kelimanya adalah K karena dari terakhir. Ini first letter. First letter ya huruf pertama. Misalnya saya kliknya. Huruf pertama. Kalau huruf pertama nggak butuh integer ini. 5 ini. Nah, dia nggak minta. Huruf terakhir sama
random letter, dia akan menghasilkan angka karakter acak dari variabel teks ini. Gitu. Oke. Selanjutnya. Ini get substring. Ini kita mau ambil misalnya ini penjelasannya sama ya teman-teman. Letter sekian, letter from n sama first letter. Yang ini juga letter sekian, letter from n, last letter. Substringnya misalnya kita isi di sini. Saya butuh bantuan ini. Saya mau duplicate ini, klik kanan duplicate. Drag drop aja ke sini. Nah, saya pengen dapat bagian dari kalimat huruf kelima sampai huruf ke-8-nya saja dari variable text gitu. Jadi saya hanya butuh substring dari huruf kelima sampai huruf ke-8 saja. Nah, itu gunanya block get substring from ini. Gitu. Nah, misalnya di sini diganti first letter. Ini nggak perlu integer yang ini. Dari huruf pertama sampai huruf ke-8 ini artinya. Gitu. Oke, lanjut. Selanjutnya ada fungsi ini. Uppercase, lowercase. Uppercase merubah semua huruf yang di sini jadi huruf besar. Terus lowercase merubah huruf yang di sini jadi huruf kecil. Title case yang ini merubah huruf pertamanya dari setiap kata menjadi huruf besar. Jadi merubah huruf pertama dari setiap kata menjadi huruf besar. Gitu. Yang ini kemungkinan sih cuma buat keperluan estetika aja ya. Estetika robot. Bukan di logika robot. Nah, selanjutnya apa nih? Trim space. Oke. Trim space from both sides of kalimat. Nah, trim space itu artinya menghilangkan karakter spasi ya, teman-teman. Menghilangkan karakter spasi. Nah, ini misalnya ada karakter gini. Ini ada spasi 3 kali. A, B, C. Spasi 3 kali, di enter. Nah, kalau both sides ini dari kiri sama kanan sama-sama dihilangkan. Jadi tadi 3 spasi di depan sama 3 spasi di belakang dihilangkan. Kalau left side yang depannya saja sebelah kiri ini, spasi yang ini nih akan dihilangkan. Kalau right side sebelah kanannya akan dihilangkan. Sebelah kirinya tetap gitu. Nah, selanjutnya ada fungsi print. Fungsi print ini bukan print di printer ya teman-teman, tapi misalnya ini notify saya copot, print kayak munculin pop up gitu. Misalnya saya ketik ya, pembuatan robot binary.blogspot.com. Oke, kita coba jalanin robot ya. Teman-teman perhatiin ya. 1, 2, 3, run. Nah, teman-teman lihat di sini ada pop-up yang munculin teks yang kita setting tadi. Nah, ini ada salah ketik. Pembuatan robot binary.blogspot.com. Oke. Nah, saat pop-up ini muncul, teman-teman nggak bisa klik yang
Misalnya di stop ini. Nggak bisa klik stop robot sebelum mengkonfirm pop-up ini. Jadi misalnya klik ini. Itu nggak bisa ya teman-teman. Ini nggak bisa diklik nih. Nih saya klik sini, saya klik sini. Saya pindahin kotak ini. Saya klik ini. Saya klik ini. Nggak bisa. Pop-upnya harus di confirm dulu. Oke. Baru bisa di stop. Oke. Nah ini agak-agak. Saya harus enter. Saya harus pakai dua tangan. Enter sama klik. Oh, dia jalan terus nih pembuatan robotnya. Pop-up-nya jalan terus. Jadi saya nggak bisa ini, nggak bisa stop robot. Oke. Nah ini karena pop-up-nya muncul terus. Saya reload dulu halamannya. Oke, saya reload dulu halamannya. Jadi tadi kita sampai di print ya teman-teman. Print itu kayak munculin pop-up gitu. Oke, selanjutnya ada prom. Nah, prom ini buat apa? Ini buat minta inputan dari user. Misalnya ya, kita tadi ada variabel. Oh, kita buat dulu deh. Target misalnya ya. Set target to. Nah, ini kan variabel ya teman-teman. Kita bisa isikan dengan misalnya set target 6. Nah, dengan cara seperti ini target akan terisi dengan 6. Oke. Kita bisa juga dengan cara seperti ini, pakai prom ini. Kita klik di sini. Prom itu artinya meminta inputan. Atau meminta izin, meminta permisi, mau apa inputnya. Nah, inputnya itu berupa teks atau number. Karena ini target, angkanya kita pakai number. Nah, message-nya berapa? Misalnya, saya isikan gini. Anda mau target berapa? Gitu ya, misalnya ini. Nah, Anda mau target berapa? Gitu ya. Jadi ini kan kita nggak isi 6 kayak tadi isinya. Tapi ditanya, Anda mau target berapa? Sama dengan fungsi print tadi, prom ini juga muncul pop-up yang butuh inputan. Nah, kita coba run lagi ya. Teman-teman perhatiin. Klik. Nah, muncul pop-up seperti ini. Anda mau target berapa? Di sini ada kotak inputan. Misalnya saya mau target 6. Nanti kalau begitu kita klik OK, angka 6 ini akan masuk ke variabel target. Variabel target. Nah, begitu. Atau saya mau target 8, 100 misalnya. Nah, selanjutnya variabel target yang isi 100 ini dipakai di logika script robot kita selanjutnya. Begitu. Oke. Di oke, dia akan run robot seperti biasa. Kita stop. Nah, prom ini bisa inputan bisa berupa number, angka, atau teks. Jadi teman-teman sesuaikan aja. Jika inputannya target berarti kan number. Jika misalnya yes or no, ketik Y. Jika yes, ketik N. Jika no, itu kan butuh teks. Misalnya apakah Anda mau marty? Y or N. Nah, kalau Y berarti yes, kalau N berarti no. Itu pakai prompt for text gitu. Oke. Nah, segitu aja menu di fungsi-fungsi di teks teman-teman.
Jangan takut belajar, trial and error aja di bot.binary.com ini. Coba-coba. Semakin banyak fungsi yang teman-teman trial and error, fungsi yang teman-teman coba, semakin banyak tahu. Oke, sekian dulu tutorial dasar tentang menu teks. Jangan lupa subscribe channel YouTube pembuatan robot binari ini buat mengetahui tutorial-tutorial berikutnya tentang yang pastinya robot binari ya teman-teman. Fungsinya apa sih belajar tutorial robot binari ini? Fungsinya buat mengotomatisasikan strategi yang teman-teman punya. Gitu. Oke, thanks for watching, keep learning and keep sharing. Ciao, bye.